اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فعلمنا ربنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وتقا يا رب العالمين. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Setelah sebulan kita atau sebulan lebih dan pada sebulan itu kita menyulam dan menenun baju taqwa kita, dan sekarang kita memakainya, alhamdulillah, selama setahun, dan kita tidak dianjurkan untuk menjadi satu permisalan yang disebutkan dalam Al-Quran, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang wanita Quraisy itu yang memintal benang di pagi hari kemudian mengurainya kembali di sore harinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya dan memberikan hidayah kepada kita semuanya sampai kita berjumpa dengannya. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada aqidah Islamiyah terkait aqidah al-Imam Syafi'i pada kitab At-Ta'liqat al-Mukhtasarah ala Rasail atau Risalah I'tiqad al-Imam Asy-Syafi'i. Dan pada pertemuan yang lalu, kalau tidak salah, kita berhenti pada iman melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa uminu bi ru'yatillahi ta'ala fil akhirah, dan aku beriman atas keterangan bahwa kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan akhirat kita. Kama jaa fil hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma sami'tu Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, dan juga berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu di hari kiamat terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Al-Mutaffifin ayat 15. Kata Imam Syafi'i, dalla ala annahum fi halir ridha ghairu mahjubin. Dalla ala annahum fi halir ridha ghairu mahjubin. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak diridhai oleh Allah itu terhalang dari melihatnya, maka orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh melihat Allah, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Yanzuruna ilaihi wa la yudamuna fi ru'yatihi. Mereka melihat Allah dan tidak ada yang dan tidak meragukan, atau mereka tidak dikaburkan dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Syekh Abdul Hadi Al-Misri, Ahmad Abdul Hadi Al-Misri hafizahullah mengatakan, yuqarrirul Imam Syafi'i rahimahullah mu'taqada ahli sunnati wal athar fil
fi mas'alati ru'yatillah ta'ala. Di sini Al-Imam Syafi'i menekankan perkara yang menjadi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, ahlul hadis, ahlul athar pada masalah melihat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, di mana beliau mengatakan fayaqulu annahu yu'minu bi ru'yatillahi ta'ala fil akhirah ay fi yaumil qiyamah. Imam Syafi'i mengatakan bahawa beliau beriman pada perkara melihat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Yang dimaksudkan adalah hari kiamat. Amma fid dunya fa innahu la yura liqaulihi ta'ala walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani. Ini pada perkara akhirat. Adapun pada perkara dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-A'raf ayat 143, yaitu ketika Musa alaihi salam telah menggenapkan masa 40 hari 40 malam dan telah mendengar atau berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Musa alaihi salam berkata, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, berilah aku satu kesempatan untuk melihat kepadamu. Maka Allah berfirman, qala lan tarani. Allah berfirman, engkau tidak akan bisa melihatku. Qala al-Hafidh al-Baghawi fi tafsirihi, Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menukil perkataan dari Az-Zajjaj. Qala Az-Zajjaju, Al-Imam Az-Zajjaj mengatakan fihi ikhtisarun taqdiruhu arini nafsaka anzur ilaik. Arini anzur ilaika, kalimat ini ada hal yang dihapus, ya, yaitu permintaan Nabi Musa, ya, arini nafsak, nampakkanlah dirimu ya Allah, anzur ilaika, agar aku bisa melihat kepadamu. Qala Ibnu Abbas berkata, a'tini an-nadhara ilaika, berikanlah aku karunia atau pemberian, yaitu dengan pemberian itu aku bisa melihat kepadamu. Fa in qila, jika ada yang menyanggah dan mengatakan kaifa sa'ala ru'yah wa qad alima anna Allah ta'ala la yura fid dunya, bagaimana Nabi Musa alaihi salam meminta agar bisa melihat Allah, padahal beliau alaihi salam sendiri tahu bahwa Allah itu tidak bisa dilihat pada kehidupan dunianya. Qala Al-Hasan, maka dalam hal ini Al-Hasan Al-Basri mengatakan haja bihi syauqu fasa'ala ar-ru'ya. Haja bihi syauqu, kerinduannya yang begitu menggebu-gebu, ya, menjadikan Nabi Musa alaihi salam ingin sekali melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun, ya, telah sampai kepadanya ilmu bahwa Allah itu tidak bisa dilihat pada kehidupan dunianya, tapi karena kerinduan yang begitu menggebu-gebu, akhirnya meminta untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa qila, dan ada juga jawaban yang lain, sa'ala ar-ru'yata dhannan minhu annahu yajuzu an yura fid dunya. Nabi Musa alaihi salam itu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat pada kehidupan dunianya, dunia seorang, tapi, ya, di sini Nabi Musa tetap meminta untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dhannan minhu,
sebagai satu prasangka atau satu prasangka dari Nabi Musa alaihissalam bahwasanya hal itu boleh, ya, dan tidak mengapa untuk diminta. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tarani wa laysa li basharin an yutiqa an-nadhara ilayya fid dunya. Kata lan tarani dari Allah Subhanahu wa taala itu bermakna tidak ada kesanggupan bagi seorang manusia pun untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan dunia ini. Man nadhara ilayya fid dunya mata. Siapa yang melihat Allah pada kehidupan dunianya, maka dia akan mati. Tidak sanggup melihat itu. Faqala ilahi sami'tu kalamak fashtaqtu ila an-nadhari ilaik. Ya Allah, aku telah mendengar suaramu, tapi aku rindu untuk bisa melihat kepadamu. Wali an anzura ilaika thumma amutu ahabbu ilayya min an a'isha wala arak. Meskipun aku tahu aku akan mati setelah melihatmu, itu lebih ringan bagiku daripada aku hidup tanpa bisa melihatmu. Ini diantara munajatnya Nabi Musa alaihi salam. Thumma asyara. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan beberapa hal atau beberapa dalil sebagai penyokong tentang akidah ini atau keyakinan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya bisa dilihat pada kehidupan akhirat. Thumma asyara rahimahullahu ta'ala ila ba'di adillati ahli sunnati wal jamaah ala hadhihi al-mas'alah. Wa minha, Imam Syafi'i memberi isyarat tentang beberapa dalil yang digunakan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah terkait masalah ini. Yang pertama, al-hadis, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Islam itu perkara akidah tidak diambil dari hayalan, tidak diambil dari mimpi, tapi semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari wahyu. Wa yuqsadu bihil hadithul ladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Adapun hadis yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim an Jabir bin Abdullah Al-Bajali rahimahullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, qala, di mana Jabir berkata, kunna julusan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza nadhara ila al-qamari lailatal badri. Kami dulu duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu kami melihat, dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam melihat kepada bulan purnama. Nabi melihat kepada bulan purnama, faqala, lalu beliau bersabda, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamari lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi ay la tahtajuna fi ru'yatihi ila yanḍamma ba'dukum ila ba'din bisababit tazahum fa in istata'tum alla taghribu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama, ya. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak butuh untuk saling, ya, apa dibilang? Tudamuna artinya saling bahu membahu atau zahma, atau dibilang saking sulitnya untuk bisa melihat sehingga kita mesti menunggu giliran, ya. Tidak seperti itu. Namun sebagaimana kita melihat dan mudahnya kita melihat bulan purnama, seperti itu pula
kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan, fa in istata'tum, jika kalian sanggup agar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan akhirat kalian, dan jika kalian sanggup untuk melakukannya, maka ini adalah di antara amalannya. Fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syams, jika kalian sanggup untuk tidak terkalahkan, tertidur pada 2 waktu salat, yaitu salat qabla tulu'i syams, salat subuh, wa salat qabla ghurubiha, dan salat asar, faf'alu, maka lakukanlah. Jadi di antara amalan yang dengannya kita bisa mendapatkan keistimewaan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjaga 2 waktu salat ini, yaitu salat subuh dan salat asar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk itu, hafizu 'alas salawati was salatil wusta, jagalah kalian jagalah kalian 2 waktu salat, atau jagalah kalian waktu salat pertengahan, salatul wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan padanya lakukanlah atau berlama-lamalah dalam berdiri qunut. 2 salat itu atau salat itu oleh para ulama ada 2 pendapat. Mayoritas mengatakan dia adalah salat asar, sebagaimana riwayat dalam perang Khandaq, Dan ada sebagian ulama mengatakan selain salat asar dia juga adalah salat subuh. Sehingga kita mesti menjaga 2 waktu salat ini agar diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bisa melihat wajahnya. Ini yang pertama, dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mafhumul mukhalafah. Mafhumul mukhalafah ini artinya kita memahami ayat secara terbalik. Memahami ayat secara terbalik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla, sekali-kali tidak akan terjadi. Innahum, mereka itu orang-orang kafir, an rabbihim, dalam melihat Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin, pada waktu itu hari kiamat, lamahjubun, sungguh terhalangi. Ini orang-orang kafir terhalang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka mafhumul mukhalafahnya, pemahaman secara terbaliknya, bahwa selain mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ini untuk mafhumul mukhalafahnya. Ketika Allah mengatakan lam tuftah lahum abwabus sama, orang yang meninggal dalam keadaan kafir itu tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka juga tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mustahilnya, kemustahilannya itu persis seperti jamal. Jamal itu bukan onta ya, kebanyakan orang mengartikan onta. Jamal itu adalah tali kapal. Tali kapal yang besar itu mustahil untuk bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum yang kecil. Jadi orang yang meninggal dalam kekafiran tidak akan dibukakan pintu langit bagi mereka, dan juga tidak akan masuk surga. Perumpamannya seperti mustahil untuk tali yang besar itu dimasukkan ke dalam jarum. Nah, mafhumul mukhalafah, pemahaman secara terbaliknya, bahwa orang yang beriman ketika meninggalnya pintu-pintu langit terbuka. Dan di akhirat juga akan dibukakan pintu surga bagi dia. Baik. Li'annahu lamma kana
hujbul kuffari an ru'yati rabbihim ta'ala naw'an minal uqubah, ya dikarenakan terhalangnya orang-orang kufar dalam melihat Allah Subhanahu wa taala adalah satu uqubah, satu hukuman. Fa inna tamkinal mu'minina min ru'yatihi ta'ala hibatun 'azimatun wa 'atiyatun kabiratun. Nah, sehingga melihat Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu adalah satu hadiah. Hadiah yang besar dan pemberian yang agung. Nah, itu disebut sebagai istidlal dengan mafhumul mukhalafah. Dan yang ketiga, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazari ila wajhika wa syauqi ila liqa'ika fi ghairi dharra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Rawahu an-Nasa'i fi sunanihi. Alhamdulillah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa menggunakan lafaz jamak. Jadi bukan untuk diri beliau saja secara pribadi, tapi untuk umatnya juga. Beliau berdoa, Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, sungguhnya kami meminta kepadamu, ladzatan nadhari, kenikmatan dalam melihat, ila wajhika, melihat wajahmu, wa syauqi ila liqa'ika, dan kenikmatan dalam merindu untuk berjumpa denganmu, fi ghairi dharra'in mudirrah, tidak pada kondisi kesempitan atau kondisi tersiksa, wala fitnatin mudillah, dan juga bukan juga pada kondisi banyaknya fitnah yang bisa menjadikan kita tersesat. Alhamdulillah. Nah, ini poin yang kesekian yang disebutkan dalam kitab Ta'liqatil Mukhtasarat tentang akidah Al-Imam Syafi'i, tentang bagaimana ahlu sunnah wal jamaah memandang bahwasanya, dan ini tidak ada perselisihan ya dalam madhab ahlu sunnah wal jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa dilihat pada kehidupan akhirat. Adapun pada kehidupan dunia, ya, ada ikhtilaf di antara para ulama, ya, sejak zaman para sahabat, di mana terjadi khilaf antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat yang lainnya yang sesuai dengan pendapatnya, dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dan juga sahabat-sahabat yang sependapat dengannya tentang ru'yah, di mana Ibnu Abbas mengatakan Nabi sempat melihat Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan dunianya, sementara Aisyah radhiyallahu anha menafikan hal itu karena beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Apakah engkau melihat Allah? Maka Nabi mengatakan, bagaimana aku bisa melihatnya sementara aku terhalang oleh cahaya yang begitu terang benderang. Nurun alla arahu. Cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya, terhalang oleh cahaya. Nah, ini untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk selain beliau, maka sepakat tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia kita. Lalu bagaimana dengan alam mimpi? Ada yang mengatakan atau ada yang melihat bahwasanya agamanya itu terambil dari hasil perenungannya atau hasil dari mimpinya, atau juga sampai juga ada yang menggunakan sanad haddatsani qalbi an rabbi, ya, hatiku berkata kepadaku dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau raaitu rabbi fil manam, aku melihat Allah pada mimpiku, ya. Nah, ini bagaimana statusnya? Ya, kembali kepada apa yang telah disebutkan oleh para ulama, bahwa akidah Islamiyah tidak diambil dari hal-hal seperti itu. Tapi akidah Islamiyah itu murni terambil dari wahyu, dari Al-Quran dan As-Sunnah.
Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus, ketika menciptakan kita secara umum, itu la yatrukna hamala. Allah tidak membiarkan kita begitu saja tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita. Nah, Allah turunkan syariat itu melalui perantara para rasul, ya. Dan para rasul ini memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga semua akidah-akidah, keyakinan-keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala haruslah bersumber dari para rasul itu. Karena para rasul adalah penyampai ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan sama sekali mereka tidak mengkhianati risalah yang diembankan kepada mereka. Tidak menambah-nambahnya, tidak berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, karena Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan berkata-kata tentang sesuatu yang padanya engkau tidak punya ilmu. Sehingga begitulah akidah Islamiyah, ya, bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian ditambah dengan apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya, seperti kesepakatan untuk siapa yang mencela para sahabat, ya, maka hukum yang paling minimal dia terima adalah, ya, dosa besar. Ini mencela. Dan siapa yang mengkafirkan para sahabat, maka hukuman yang dia terima adalah dia juga dikafirkan, atau dia telah murtad, keluar dari Islam. Nah, juga siapa yang menyaksikan sanksi tentang keotentikan Al-Quran, maka dia juga telah keluar dari Islam. Ini berdasarkan ijma' para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, kita lanjutkan pada bab yang sangat sedikit, ya, sedikit sekali. Dimana Imam Syafi'i mengatakan wasyafa'atu li ahlil kabairi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu mengimani adanya syafaat, pemberian syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat-umatnya para pelaku dosa besar yang meninggal sebelum bertaubat, dan juga dari umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saleh, yang salihah, yang syuhada, ya, para siddiqin, ini juga memberi syafaat, ya. Di mana Syekh Ahmad Abdul Hadi mengatakan wa yuthbitu ahlul hadithi wa yu'minu bisyafa'ah. Imam Syafi'i, ya, mengitsbat, menetapkan akidah yang disampaikan kepada beliau dari ashabul hadis, ahlu sunnah wal jamaah, bahwa mereka beriman dengan satu perkara, yaitu asy-syafa'ah. Dan syafaat ini secara bahasa artinya dhammu syai'i ila mithlihi, menggabungkan sesuatu ke teman-temannya atau kepada yang semisal dengannya. Orang-orang saleh atau orang-orang beriman memberi syafaat kepada orang-orang beriman yang lainnya untuk bisa bersama-sama mereka. Wasyafi'u man yatlubul musa'adatal khaira lil akharin. Adapun syafi' adalah orang yang memberikan bantuan kepada orang lain. Wasyafa'atul muthbatah anwa'un, minha ma yakhtassu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa minha ma ya'ummu ghairahu minal anbiya'i wasyuhada'i wassalihin. Dan syafaat itu yang telah ditetapkan, ada syafaat yang ditetapkan dan ada syafaat yang manfi, yang tidak diterima. Ada syafaat yang diterima dan syafaat yang tidak diterima. Syafaat-syafaat yang diterima itu bermacam-macam. Apa yang menjadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan juga menjadi kekhususan para anbiya dan juga para syuhada dan orang-orang saleh. Di antaranya adalah memberi syafaat kepada pelaku dosa besar, mimman istahaqqu dukhulan nar bi alla yadkhuluha. Yang pelaku-pelaku dosa besar ini meninggal sebelum bertaubat dan diputuskan untuk masuk neraka. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat untuk tidak dimasukkan ke neraka. Begitu juga para anbiya, para syuhada, para salihin memberi syafaat kepada orang-orang yang telah diputuskan masuk neraka untuk tidak masuk ke neraka. Wa man dakhalaha minhum bi an yakhruj minha. Dan juga orang yang telah terlanjur masuk ke neraka akan mendapatkan syafaat untuk keluar darinya. Wa hadhihi syafa'atu yusyarikuhu fiha al-anbiya'u was-salihuna wal malaikah. Dan syafaat ini selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya juga memberi syafaat untuk hal ini, mengeluarkan orang-orang dari neraka, dan juga orang-orang saleh, para syuhada, para siddiqin, dan juga para malaikat. Orang-orang yang baik pada kehidupan akhirat itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat-ingat teman-temannya di dunia. Kemudian mencari-cari mereka. Jika tidak menemukannya di surganya, di surga dia itu, orang tersebut, maka dia akan bertanya, mana temanku fulan? Ternyata di neraka. Maka orang saleh ini akan mengatakan, tidak sempurna kenikmatan surgaku tanpa dia. Maka dia akan diperintahkan untuk mencarinya, mencari ke neraka untuk mengeluarkan dia. Dan disebutkan dalam hadis, orang yang terakhir kali dikeluarkan dari neraka itu namanya Juhaiman. Yang terakhir kali dikeluarkan dari neraka. Itu pun setelah mendapatkan syafaat. Sehingga dengan keluarnya dia, penduduk neraka itu menangis histeris. Karena selama ini mereka mengira-ngira kalau mungkin mereka kebagian. Tapi ternyata setelah keluarnya Juhaiman selesai. Baik. Dan kabair jamaknya kabirah atau dosa besar. Alamatnya ada 4. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kita menghukum ini dosanya dosa besar ataukah tidak, itu dengan 4 hal ini. Yang pertama, ma warada la'nu fa'iliha. Apa yang ada penyebutan laknat bagi pelakunya. Ulaika yal'anuhumullah. Ini berarti pelakunya adalah pelaku dosa besar. Zina, makan riba. Ini dosa-dosa besar yang disebutkan dengan kata laknat. Kemudian ma waradal wa'idu fil akhirah ala fi'liha. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan neraka bagi pelakunya. Dalam Al-Qur'an kalau kita membaca ayat-ayat tentang ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maka lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Itu semua dosa besar. Ma waradal haddu ala fi'liha. Kalau pada kehidupan dunia yang ada hukum hadnya. Ini dosa besar. Minum khamar dicambuk, had. Ini dosa besar. Ma warada nafyul iman an fa'iliha. Dan dinafikan keimanan dari dirinya. Nah, ini juga dosa besar ya. Ketika iman seseorang itu dinafikan, la yu'minu. Berarti ada 2, la yu'minu di sini nafyul kamal
menafikan kesempurnaan iman, misalkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Nah, ini Nabi menafikan kesempurnaan iman. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian begini dan begitu. Nah, adapun kalau hadisnya atau ayatnya itu menafikan keimanan secara keseluruhan, maka pelakunya dosa besar. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ini dinafikan keimanannya. Tidaklah berzina seorang itu ketika berzina dalam keadaan beriman. Nah, ini takwil-takwil yang disebutkan oleh para ulama. Ketika seorang itu melakukan dosa besar, maka imannya keluar dari dirinya. Imannya keluar dari dirinya. Nanti setelah selesai dia melakukan dosa besar itu, baru imannya dimasukkan kembali ke dia. Karena dosa besar itu. Baik. Dan dalam hal ini banyak ulama-ulama kita menulis tentang dosa-dosa besar, ya, kabair. Misalkan Kitabul Kabair yang dinisbatkan kepada Imam Az-Zahabi. Kemudian kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, ini juga ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada Nuzumul Kabair, ini ditulis oleh Al-Hajjawi. Dan Al-Kabair, ya, nama kitabnya Al-Kabair, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan masih banyak lagi para ulama menulis tentang Al-Kabair. Dan secara umum Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan kabair itu, dan juga pendapat yang sama disebutkan oleh Ibnu Abbas, kabair itu bukan saja pada apa yang Nabi sebutkan ada 7 atau 8, tapi lebih dari itu, lebih banyak dari itu. Dan Anas mengatakan di zamannya kalian ini melakukan satu perbuatan yang menurut kalian biasa-biasa saja, enteng-enteng saja, ringan-ringan saja. Padahal jika perbuatan ini dilakukan di zaman kita, zaman para sahabat, ini termasuk muhlikat. Ini termasuk dosa besar. Ya, ketika melihat orang di zamannya itu bermudah-mudah dalam berdusta. Ya. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Ya. Di zaman Imam Al-Ghazali saja, zaman 500-an Hijriyah, itu beliau dalam kitab Al-Mustasfa, usul fiqh, beliau mengatakan bahwasanya untuk mengambil persaksian jangan diambil dari orang fasik. Dan betapa banyak orang fasik di zaman sekarang ini, itu zaman beliau. Ya, orang fasik yang bermudah-mudah dalam berdusta. Ya. Ya, bahkan bohong itu sudah menjadi tren, ya. Wallahul musta'an. Demikian yang bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan. Satu saja pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum. Syafaat. Apanya Ustaz?
Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ba'udatan fama fawqaha. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama itu betul Pak, betul. Tapi itu dalam konteks duniawi. Pembahasan kita pada melihat Allah pada konteks ukhrawi, bahwa ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwa kita akan melihat Allah pada kehidupan akhirat kita. Adapun pada kehidupan dunia kita tidak akan melihat. Nabi mengatakan dalam satu hadis qudsi, ya bani Adam, maridtu falam tazurni. Wahai bani Adam, aku sakit. Allah sakit. Dan kamu tidak menziarahiku. Maka bani Adam mengatakan, bagaimana aku menziarahimu sementara engkau Rabbul Alamin? Lalu Allah mengatakan, hambaku fulan sakit dan kamu tidak menziarahinya. Jika sekiranya kamu menziarahinya, maka kamu akan mendapatiku di sisinya. Itu makna filsafatnya Pak. Itu pada kehidupan dunia, tak mungkin kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat pada tanda-tanda kebesarannya, bahkan ke dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada diri-diri kalian, lihat betapa agungnya penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa urat saraf yang ada di tangan. Banyak sekali. Berapa urat saraf yang ada di otak. Nah, itu semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam kehidupan akhirat kita, maka di sana Allah mengatakan waladaina mazid. Waladaina mazid. Dalam hadis disebutkan tentang yaumul mazid. Apa itu yaumul mazid? Ketika penghuni surga sudah masuk ke surga. Penghuni neraka sudah masuk ke neraka. Di surga yatana'amun, mereka semuanya merasa mendapatkan kenikmatan. Di neraka mendapatkan siksa. Setelah itu ada dibilang yaumul mazid. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penduduk surga, ala azida alaikum, maukah kalian aku tambah kenikmatan kalian? Kata mereka, ayu rabbina, wahai Tuhan kami, alam tubayyid wujuhana, bukankah wajah-wajah kita ini telah engkau beri cahaya? Dan alam tudkhilanal jannah, bukankah engkau telah masukkan kita ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan ini? Maka saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap
tabir, penghalang antara antara Allah dengan makhluknya. Maka akhir dari hadis itu disebutkan fala yu'tu, dan tidak ada kenikmatan yang diberikan kepada penghuni syurga melebihi kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama memberi penjelasan bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala di sana itu bertingkat-tingkat pula. Ada yang melihatnya setiap saat, dan ada yang melihatnya ya setahun sekali, sebulan sekali, bertingkat-tingkat. Karena syurga itu bertingkat-tingkat, maka melihat Allah juga demikian. Tapi ada yaumul mazid, setiap orang setiap penduduk syurga itu akan dikumpulkan di satu tempat, datang dengan membawa kebesarannya masing-masing hanya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akidah ahlu sunnah wal jamaah pada perjalanan akhirat kita. Adapun pada perjalanan dunia kita sekarang ini mustahil. Semua hadis-hadis tentang melihat Allah, afala yanzuru ila samai fawqahum, itu semua hanya terbatas pada makhluk ciptaannya saja. Apakah mereka tidak melihat langit telah kami bangun tanpa tiang yang menyangganya, dan bumi yang telah kami hamparkan kepada mereka? Nah, ini semuanya tanda-tanda sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan antara syafaat dan wasilah, itu ini permisalan ya, analogi, tidak seperti ini. Maksudnya analoginya begini. Ketika seorang itu ingin bertemu Allah atau bertemu seorang raja, maka dia membutuhkan perantara, koneksi. Ini dibilang wasilah. Ini wasilah. Namun ketika seorang itu dihadapkan di hadapan raja dan dia sedang disidang, lalu kita memberi sedikit sanggahan atau sedikit pertolongan untuk memudahkan dia, ini dibilang syafaat. Jadi itu perbedaannya. Jadi syafaat itu memberi faidah kepada orang lain, meringankan dia atau membebaskan dia. Adapun wasilah itu menyampaikan urusan dia, keinginan dia kepada raja. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini hanya pendekatannya ya, pendekatannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.